Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup B Paralel A sesi A1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul isolasi jasa training. Untuk anggota kami sendiri, yang pertama ada saya, Fitri Prihardani, NPM 3, dan ada partner Saya Amanah Nur Febrianti dengan NPM 4. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian isolasi jasa trenik. Apa itu isolasi jasa trenik? Isolasi jasa trenik atau mikroba adalah metode pembiakan bakteri dengan memisahkan satu jenis mikroba dengan mikroba lain yang berasal dari suatu campuran berbagai mikroba. Kemudian, fungsi dan tujuan isolasi jasa trenik. Isolasi mikroba ialah memisahkan atau memindahkan mikroba tertentu dari lingkungan alamiahnya dan menumbuhkannya pada media buatan sehingga diperoleh kultur murni. Kultur murni adalah kultur yang sel-sel mikrobanya berasal dari pembelahan dari satu sel tunggal. Kultur murni sangat berguna di dalam mikrobiologi, yaitu untuk menelaah dan mengidentifikasi mikroorganisme dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam media buatan. Selanjutnya yaitu koloni bakteri. Apa itu koloni bakteri? Koloni bakteri adalah sekumpulan dari bakteri-bakteri yang sama yang mengelompok menjadi satu dan membentuk suatu koloni-koloni. Atau koloni sel bakteri merupakan sekelompok sel yang dapat dilihat secara langsung dengan mata. Koloni bakteri dapat berbentuk bulat, tak beraturan, dengan permukaan cembung, cekung, atau datar, serta tepi koloni rata atau bergelombang. Selanjutnya bentuk koloni. Ada bentuk sirkuler atau bulat bertepi, kemudian ada irregular atau tidak beraturan dan bertepi, kemudian ada rhizoid atau berbentuk seperti akar dan pertumbuhannya menyebar. Kemudian berdasarkan tepi atau pinggirannya, bentuk koloni itu tepi yang rata atau entire, kemudian ada tepi yang berleku atau lobate, kemudian ada tepi yang bergelombang atau undulate, kemudian ada tepi yang bergerigi atau serratic, kemudian ada tepi yang menyerupai benang atau filamentous. Kemudian dilihat dari elevasi atau ketinggian pertumbuhan koloni bakteri, maka bentuk koloni dapat dibedakan menjadi, pertama ada koloni flat, jika ketinggian tidak terukur, nyaris rata dengan medium. Kemudian ada koloni raised atau ketinggian nyata terlihat, namun rata pada seluruh permukaan. Kemudian ada convex atau peninggian koloni berbentuk cembung seperti tetesan air. Kemudian ada umbonate atau jika peninggian koloni berbentuk cembung di bagian tengah lebih menonjol. Untuk gambarnya seperti yang terlihat di PPT. Selanjutnya yaitu sifat-sifat koloni. Koloni memiliki kesamaan sifat seperti bentuk, susunan, permukaan, dan sebagainya. Sifat koloni yang perlu diperhatikan pada koloni yaitu yang pertama ukuran koloni. Ukuran koloni bakteri ada yang berbentuk titik atau pinpoint ataupun citiform, kecil, sedang, dan besar. Kemudian ada pigmentasi. Mikroorganisme kromogenik sering memproduksi pigmen intraseluler. Beberapa jenis lain memproduksi pigmen intraseluler yang dapat terlalu dalam media. Warna pigmen yang dihasilkan dapat putih, kuning, merah, ungu, dan sebagainya. Kemudian ada karakteristik optik. Berdasarkan jumlah cahaya yang dapat melewati koloni, maka koloni dapat yang bersifat opaque atau tidak dapat ditembus cahaya. Kemudian ada translucent atau dapat ditembus cahaya sebagian, dan ada transparan atau bening. Untuk gambarnya seperti yang ada di slide. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi isolasi. Pertama, faktor nutrien, di mana jasa trenik membutuhkan nutrien untuk membentuk energi dan menyusun komponen-komponen sel kebutuhan sumber nitrogen, sumber energi, dan faktor pertumbuhan yaitu mineral dan vitamin. Kemudian ada faktor tersedianya air. Sel jasa trenik memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Pertumbuhan sel jasa trenik dalam suatu makanan dipengaruhi oleh jumlah air. Kemudian ada faktor nilai pH, di mana nilai pH medium mempengaruhi jasa trenik. Umumnya jasa trenik dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6.
Kemudian sumber isolasi jasa teknik. Untuk sumbernya dapat diperoleh dari air, tanah, udara atau debu, kemudian saluran pencernaan manusia, kemudian ada sumber dari biosfer dalam kerak bumi, dan ada sumber dari saluran pernafasan hewan. Baik, untuk selanjutnya metode isolasi jasa teknik akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, yang selanjutnya mengenai metode isolasi jasa teknik. Untuk metode yang pertama ada isolasi pada medium cair. Isolasi ini dilakukan bila mikroorganisme tidak dapat tumbuh pada agar cawan atau medium padat, tetapi hanya dapat tumbuh pada kultur cair. Kemudian yang kedua ada metode isolasi sel tunggal, di mana metode ini dilakukan untuk mengisolasi sel mikroorganisme berukuran besar yang tidak dapat diisolasi dengan metode agar cawan atau medium cair. Kemudian yang ketiga ada isolasi pada agar cawan. Prinsip dari metode ini bahwa mengencerkan mikroorganisme sehingga akan diperoleh individu spesies yang dapat dipisahkan dari organisme lainnya. Yang selanjutnya ada metode cawan gores atau streak. Di sini metodenya bertujuan untuk mengisolasi mikroorganisme dari campuran atau meremajakan kultur ke alam medium baru. Yang kemudian ada metode cawan tuang atau pour plate. Teknik ini memerlukan agar yang belum padat dalam suhu 45 derajat Celcius ini untuk dituang bersama suspensi bakteri ke dalam cawan Petri, lalu kemudian dihomogenkan dan dibiarkan untuk memadat. Kemudian yang selanjutnya ada teknik sebar atau spread plate, di mana teknik isolasi mikroba dengan cara ini caranya menyebarkan suspensi bakteri pada permukaan media yang akan digunakan untuk memperoleh kultur murni. Kemudian ada teknik pengenceran atau dilution method. Prinsipnya yaitu suatu sampel dari suatu suspensi yang berupa campuran bermacam-macam spesies itu akan diencerkan dalam suatu tabung yang tersendiri. Kemudian ada teknik mikromanipulator. Teknik ini prinsipnya mengambil satu bakteri dengan mikropipet yang ditempatkan dalam mikromanipulator, kemudian ditempatkan dalam mikromanipulator, lalu ditempatkan dalam medium encer untuk dibiakkan. Nah, selanjutnya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam isolasi jasa teknik. Yang pertama itu ada sifat spesies mikroba yang akan diisolasi. Yang kedua ada tempat hidup atau asal mikroba. Kemudian yang ketiga itu medium untuk pertumbuhan yang sesuai. Yang keempat ada cara menanam mikroba tersebut. Kemudian yang kelima cara inkubasi mikroba. Yang keenam cara menguji bahwa mikroba yang diisolasi itu telah berubah biakan murni dan sesuai dengan yang dimaksud. Kemudian yang ketujuh adalah cara memelihara agar mikroba yang telah diisolasi itu tetap merupakan biakan murni. Nah, kemudian terdapat tahapan isolasi jasa teknik. Di mana yang pertama ada teknik preparasi sampel, di mana tujuan dari teknik ini sendiri adalah melarutkan atau melepaskan mikroba dari substratnya ke dalam air sehingga lebih mudah dalam penanganannya. Kemudian yang kedua itu tahapan teknik serial dilution, di mana tujuan dari pengenceran bertingkat ini yakni memperkecil atau mengurangi jumlah mikroba yang tersuspensi dalam cairan. Penentuan besarnya atau banyaknya tingkat pengenceran ini tergantung kepada perkiraan jumlah mikroba dalam sampel. Nah, yang ketiga ini tahapan teknik isolasi dan penanaman mikroba, di mana teknik penanaman ini merupakan lanjutan dari pengenceran bertingkat. Dalam pengambilan suspensinya dapat diambil dari pengenceran mana saja, tapi biasanya untuk tujuan isolasi sendiri atau untuk mendapatkan koloni tunggal, biasanya diambil suspensi dari beberapa tabung pengenceran yang terakhir. Nah, kemudian ini merupakan hasil pengamatan praktikum isolasi jasa teknik. Didapatkan dua pengamatan secara mikroskopi, yaitu yang pertama ada isolasi yang pertama dan isolasi yang kedua. Di sini kami menggunakan media agar dan jasa tekniknya berupa yeast. Di sini diamati dengan menggunakan perbesaran lensa okuler sebesar 10 kali dan lensa objektif sebesar 40 kali. Di sini didapatkan bahwa yang kita amati ini berbentuk kokus, berkoloni, tidak berinti sel.
Nah, sekian presentasi mengenai modul isolasi jasa training dari grup B sesi A1. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.